pembelajaran ini, materi yang akan kita bahas adalah teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada bab ini, kita akan membahas apa sih teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Pada awal Masehi sudah terjalin hubungan perdagangan antara Cina dan India yang melintasi kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Oh iya, ada berapa sih teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia? Yap, betul sekali. Ada 5 teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, Sudra, dan teori arus balik. Yang akan kita bahas pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leeuwen. Van Leeuwen menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana ini merupakan golongan agama. Mereka sengaja diundang oleh penguasa waktu itu. Hal ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta sendiri hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasai penggunaan bahasa tersebut. Selanjutnya, teori yang kedua yakni teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh R.C. Majumdar. R.C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Ksatria. Kaum Ksatria ini disebut juga prajurit India. Para prajurit India ini diduga mendirikan koloni-koloni di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun, teori Ksatria yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar tidak didukung oleh data yang memadai. Selama ini belum ada bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa adanya ekspansi prajurit India ke Indonesia. Yang ketiga, ada teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh Krum. Teori yang pada awalnya diajukan oleh Krum ini memberikan peranan utama pada golongan pedagang atau Waisya. Krum tidak sependapat bahwa golongan Ksatria merupakan golongan terbesar di antara orang-orang India yang datang ke Indonesia. Hal ini karena orang-orang itu datang untuk berdagang, maka golongan terbesar tentulah golongan pedagang. Krum mengisyaratkan kemungkinan adanya perkawinan antara pedagang-pedagang tersebut dengan wanita Indonesia. Perkawinan mereka merupakan salah satu saluran penyebaran pengaruh kebudayaan yang penting. Yang keempat, ada teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Menurut teori ini, di India banyak sekali terjadi peperangan. Dengan demikian, banyak pula tawanan perang yang datang ke Indonesia. Dan kemudian Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan yang perang inilah yang nantinya menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan yang kelima, yang terakhir, ada teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos yang didukung oleh Van Leeuwen. Dalam teori ini, arus balik ini menyatakan banyak orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke masyarakat. Menurutnya, orang-orang Nusantara memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan India. Mereka penasaran dengan kebudayaan tersebut. Di sana, mereka menetap selama beberapa waktu dan kemudian kembali pulang ke Nusantara dan menyebarkan ajaran-ajaran yang telah dipelajarinya. Setelah kita mengulas materi teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara, dapat kita simpulkan bahwasanya rakyat Indonesia pada saat itu dapat dengan mudah menerima masuknya ajaran tersebut.
Alasannya dikarenakan pada saat itu ajaran-ajaran dari masyarakat Indonesia ini memiliki kemiripan dengan ajaran Hindu-Buddha seperti aliran dinamisme dan animisme. Contohnya yakni seperti penyembahan terhadap dewa-dewa dan juga ritual terhadap leluhur pada saat itu. Sehingga disimpulkan inilah alasan mengapa rakyat Indonesia pada saat itu dapat dengan mudah menerima masuknya ajaran-ajaran Hindu-Buddha pada saat itu. Dari kelima teori tersebut, beberapa ahli berpendapat bahwa teori yang paling kuat adalah teori Waisya. Teori Waisya ini dianggap teori yang paling relevan dengan struktur Indonesia pada saat itu. Indonesia merupakan jalur perdagangan antara Cina dan India, baik dari pedagang dari Cina maupun pedagang dari India. Ketika mereka melakukan perjalanan, mereka akan singgah terlebih dahulu di wilayah Nusantara. Dari sinilah kemungkinan pedagang Cina dan India ini melakukan penyebaran agama maupun kebudayaan mereka kepada masyarakat Nusantara. Sehingga para ahli ini berpendapat teori yang paling kuat adalah teori Waisya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimana? Mudah kan? Untuk mengasah kemampuan kalian dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya dari internet maupun buku yang relevansi dengan materi. Semangat belajar, jangan lupa menjaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.